Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Anak-anakku dimanapun kalian berada, hari ini Bu Evin akan menjelaskan tentang materi pertemuan 1 IPA kelas 7C ya. Yang pertama, materi semester ganjil kelas 7C 1. Klasifikasi materi. 2. Suhu dan kalor dalam kehidupan. 3. Energi dalam sistem kehidupan. Berikutnya langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu klasifikasi materi. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.1 dan 4.3 anak-anak. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melakukan studi literatur. Ananda menjelaskan definisi materi, mengklasifikasikan materi, mengidentifikasi ciri-ciri wujud materi, melalui percobaan, mengelompokkan macam-macam campuran dan campuran homogen. Kemudian studi literasi, ya, melalui percobaan bisa menjelaskan pemisahan campuran. Melalui percobaan bisa menjelaskan perubahan fisika dan kimia. Nah, tahukah kalian anak-anak, bumi kita yang kita tempati ini tersusun dari materi anak-anak. Jika kalian perhatikan ya, ada macam-macam benda di sekitar kita. Contohnya seperti air, tanah, bebatuan, udara. Nah, itulah yang disebut dengan keanekaragaman materi. Lalu, apa yang kita pelajari pada modul ini? Nah, kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Apa yang harus kalian lakukan ketika ingin mengklasifikasikan materi? Yang pertama adalah mengamati karakteristik benda tersebut, mencatat persamaan dan perbedaannya, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok, dan memberi nama. Kita langsung saja ya, aktivitas 1 anak-anak, yaitu wujud materi di sekitar kita. Tujuan pengamatan kita yang pertama yaitu mengklasifikasikan materi di sekitar kita berdasarkan wujudnya dan mengidentifikasi ciri-ciri wujud materi di sekitar kita. Apa saja alat bahan yang digunakan? Yang pertama, batu sebesar genggaman tangan ya, seperti ini batunya. Kemudian buku tulis. Buku tulis IPA itu sudah yang punya kalian ya, air kran, air sirup, udara saat mengeluarkan nafas melalui mulut, balon 3 buah, plastik bungkus makanan 3 buah, alat tulis. Nah, langkah kerja, siapkan alat dan bahan, tata bahan tersebut saling mendekat, ambil air kran secukupnya, lalu masukkan ke dalam satu balon, ikatlah balon tersebut. Kemudian ulangi langkah C pada air sirup dan udara saat mengeluarkan nafas melalui mulut. Ambil air kran secukupnya lalu masukkan ke dalam satu plastik. Ikatlah plastik tersebut. F. Ulangi langkah E pada air sirup dan udara saat mengeluarkan nafas melalui mulut. Dan bandingkan benda-benda tersebut. Kemudian isilah tabel pengamatan. Ya. Data hasil pengamatan mengklasifikasikan materi di sekitar kita berdasarkan wujudnya. Berilah tanda centang pada tabel di bawah ini anak-anak. Nah, ini. Berilah tanda checklist ya. Contohnya batu. Wujud materinya apa? Padat, cair, apa gas anak-anak? Di checklist ya. Terus begitu seterusnya sampai nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian berikutnya poin B, mengidentifikasi ciri-ciri wujud materi di sekitar kita.
Wujud materi padat. Ciri-ciri padat apa anak-anak? Contohnya apa? Di dekat rumahmu aja, ya. Di sekitar rumahmu. Cair dan gas. Kemudian yang terakhir adalah diskusi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1 sampai 5. Tulis jawabannya saja di buku tulis IPA ya anak-anak. Kesimpulannya juga ditulis jawabannya saja, sudah tidak usah ditulis soalnya. Itu nanti kalian foto jawabannya, kemudian dikirim ke link yang sudah Bu Evin bagikan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjelasan materinya. Ya, materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa, menempati ruang. Materi berdasarkan wujudnya itu ada 3, yaitu padat, cair, gas anak-anak. Nah, apa sih zat padat itu? Nah, yang pertama kita lihat di kolom. Zat padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap anak-anak ya. Jarak partikelnya sangat berdekatan. Partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Itu kalau zat padat. Kalau zat cair mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap. Kemudian jarak partikelnya berdekatan tetapi renggang. Partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan zat gas mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya berubah-ubah. Jarak partikelnya sangat renggang. Partikel zat gas dapat bergerak dengan bebas ya. Nah, para ilmuwan IPA ya, itu mengklasifikasikan zat atau materi menjadi 2 kelompok, yaitu zat tunggal dan campuran. Unsur dan senyawa termasuk ke dalam golongan zat tunggal anak-anak. Kita belajar unsur yuk. Nah, yang pertama unsur ya. Zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa dinamakan unsur anak-anak. Unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu unsur logam, non-logam, dan semi-logam ya. Kita belajar unsur logam dulu. Apa sih unsur logam? Ya, secara umum unsur itu mempunyai sifat berwarna putih, mengkilap, mempunyai titik lebur rendah. Dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor. Beberapa contoh logam, itu contohnya adalah besi, nikel, tembaga, seng. Kok itu ada tulisannya Zn Bu? Nah, itu adalah rumus kimia namanya. Kita akan belajar itu nanti ya. Berikutnya unsur non-logam anak-anak. Pada umumnya unsur logam memiliki sifat tidak mengkilap ya. Penghantar arus listrik yang buruk dan tidak dapat ditempa. Itu unsur non-logam. Contohnya fluor, brom, dan yodium. Kemudian berikutnya adalah unsur semi-logam. Apa unsur semi-logam? Unsur semi-logam itu memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Nah, berikutnya ini ada seorang ilmuwan IPA yang bernama Johannes Jacob Berzelius pada tahun 1813 membuat aturan penulisan lambang unsur. Kenapa kok dibuat aturan itu? Untuk mudah mempelajarinya anak-anak ya. Agar kita semua bisa belajar dengan mudah. Apa saja aturannya? Yang pertama, menggunakan nama unsur dan bahasa Latin. Yang kedua, lambang unsur diambil dan huruf pertama. Dari huruf pertama, nama unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, jika unsur-unsur yang memiliki huruf pertama dari namanya sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya unsur karbon ditulis C besar, oksigen ditulis huruf O besar ya. Kalsium ditulis C besar A kecil. Kenapa kok seperti itu? Untuk membedakan, kalau C saja, C besar saja itu adalah karbon, sedangkan Ca itu adalah kalsium. Jadi ada aturannya.
Nah, berikut nama-nama unsur pada tabel. Silahkan kalian baca, kalian amati, kalian pahami ya nama, lambang, unsur-unsur tersebut di tabel ini anak-anak. Berikutnya kita belajar senyawa ya. Nah, senyawa apa sih senyawa? Mungkin kalian pernah mendengar anak-anak? Ya, senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Senyawa juga dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Di samping itu, sifat unsur berbeda dengan sifat senyawa. Misalnya H2O. H2O itu adalah senyawa air ya. Merupakan gabungan antara hidrogen dan oksigen yang berupa gas yang bersifat membantu pembakaran atau mudah terbakar. Sedangkan air merupakan zat yang meredam pembakaran anak-anak. Nah, berikut ini adalah tabel beberapa contoh senyawa. Ya. Senyawa, rumus kimia dan fungsinya. Kalian baca anak-anak ya. Nah, demikian penjelasan untuk materi di pertemuan ke-1 ini. Semoga ilmu yang kita pelajari diberikan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembelajaran IPA kelas 7C dirangkum, bukan ditulis semua. Dirangkum itu bukan berarti ditulis, diambil poin pentingnya, ditulis di buku IPA. Buku IPA itu hanya satu saja ya. Campur catatan dengan tugas jadikan satu. Jadi kalian mencatat dulu di buku tulis IPA-nya, diberi judul ya anak-anak. Hari ini tanggalnya, kemudian untuk jawabannya itu tadi ditulis di bawah catatan tersebut ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan kita berdiskusi di grup. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.